Jadi ISKI itu kan gunanya untuk pengembangan ilmu. Ilmu itu tidak berhenti kan ya. Jadi waktu Anda tamat sekolah, Anda dapat ilmu yang ada sampai Anda tamat sekolah. Itu pun kalau cukup ya, kalau lengkap kan ya. Itu pun tidak lengkap kan. Sebab ada batasan-batasan SKS, ada macam-macam. Sehingga kan Anda harus mempelajari terus. Siapa yang akan membantu Anda ya mengelompokkan ilmu ini, menunjukkan ini loh ya ilmu komunikasi yang perlu Anda pakai seterusnya ya kan. Jadi diwajibkan tidak, malah mestinya ISKI itu mengadakan saringan. Apa betul orang ini sarjana komunikasi atau tidak? Sebab banyak juga di banyak profesi ya, orang yang tidak betul-betul sarjana itu dia ingin masuk. Yang betul-betul sarjana belum tentu masuk kan ya. Nah, hendaknya ini untuk pengembangan ilmu itu gunanya adalah untuk diri sendiri ya. Kalau tidak bagaimana Anda mau mengikuti? Karena itu sebetulnya hendaknya di ISKI itu, dan dahulu memang ada rencana kan ya, diadakan pengembangan berbagai-bagai hal ya. Jadi persoalan antarpersonal, ada persoalan teknologi dan sebagainya ya. Sehingga mereka yang berminat teknologi ya, minimal dia tahu kan ya. Ya kan, ada seminar-seminarnya tentang teknologi, ada tentang macam-macam. Kalau tidak begitu ketinggalan. So kalau Anda sudah tamat, kemudian Anda ada pekerjaan kan, sibuk, katakanlah jadi reporter ya, sibuk cari mengejar-ngejar berita macam-macam, lupa bahwa misalnya cara Anda memberitakan itu mungkin sudah ketinggalan zaman juga ya. Ya kan? Nah, jadi ISKI itu gunanya itu ya. Makanya namanya organisasi ilmiah, kita tidak organisasi politik kan. Ya, berarti ISKI itu harus banyak mendorong pengembangan ya ilmu. Kalaupun misalnya teman-teman sudah mempelajari sesuatu hal di kuliah atau dari buku-buku asing, cocok nggak dengan Indonesia? Bagaimana menerapkan di pekerjaan masing-masing misalnya? Kadang-kadang ada orang di bidang, di masalah tertentu di pekerjaannya, bertemu ya dengan, oh ini masalah tidak ada di dalam buku ya kan, komunikasi. Saya sebagai orang komunikasi di bidang itu menemukan itu ya. Nah, melalui ISKI mestinya itu disebarluaskan ya kan. So komunikasi itu kan sebetulnya kan adanya saling pengertian. Kalau saling pengertian itu tidak ada tempatnya, wadahnya, tempat untuk berbagi pengertian itu, lantas apa dong? Ya. Tentu banyak juga yang mungkin tidak berminat ya, atau sibuk macam-macam ya. Karena Ikatan Sarjana Keilmuan itu memberi kesan, dan memang harusnya peranannya antara lain itu, yaitu mengembangkan ilmu dan menambah bobot ilmu kan ya. Tapi tidak berarti harus secara berat kan ya. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa ilmu komunikasi itu luas sekali ya. Luas, dan sebetulnya bisa kita bagi tiga tuh. Ada yang perkembangan teori sama sekali, ada yang terkait dengan kebijakan ya, atau dahulu istilah itu komunikasi pembangunan ya. Kemudian ada yang betul-betul teknis ya. Jadi misalnya orang-orang yang kerjanya di bidang teknik, teknologi, wartawan, ya, PR, ya kan? Nah, ilmu ISKI seharusnya kalau ada pengembangan ilmu komunikasi, ada teori baru, ada pengalaman baru, buku-buku baru yang bermanfaat untuk yang katakanlah di bidang PR. Dia beritahu kepada anggota-anggota ISKI yang PR, tapi dari segi ilmunya, bukan dari segi prakteknya. Ya. Jadi dengan demikian, jadi anggota ISKI itu, dimanapun Anda bekerja, Anda selalu memutakhirkan, ya, memperbaharui kemampuan Anda. Kalau Anda tidak masuk di ISKI, ya, ini yang kita lakukan dahulu ya. Kalau Anda tidak masuk di ISKI, Anda ketinggalan zaman. So, Anda tidak sempat mempelajari semuanya kan ya.